Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengar readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini ada salah satu pihak, entah kamu atau dia, sedang menarik diri ya, lagi butuh pencerahan. Jadi memang ada hubungan yang sedang berjeda, atau memang sudah bubaran ya, sudah berakhir. Mungkin hubungan yang kalian jalin pondasinya kurang kuat ya, kurangnya rasa kepercayaan satu sama lain, atau kurang juga keterbukaan. Jadi agak nggak sinkron ya, dia berpikiran seperti kamu, mungkin anggapnya seperti itu ya, atau bisa sebaliknya. Jadi kayak ya kurang klik gitu satu sama lain. Jadi memang di sini dalam suatu hubungan itu kadang-kadang butuh sekali yang namanya sebenarnya nggak perlu ya dipersatukan. Apa ya, suatu pendapat itu ya kadang-kadang nggak perlu harus nyatu, tapi harus paham gitu. Jadi nggak perlu disama-samakan, yang penting satu sama lain sama-sama mengerti. Mau dia bilang dia polanya di A, kamu polanya di B, tapi bisa satu jalur, bisa beriringan. Nah itu yang bisa disebut dengan keterbukaan gitu ya. Mungkin di sini kurang sinkronnya di situ. Kamu maunya gini supaya dia ikut ke kamu, atau sebaliknya dia maunya begitu, kamunya harus ngikut ke dia. Jadi kadang-kadang ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan pengharapan. Aku lihat energi dia lagi dalam posisi, kalau untuk finansial ya, dia lagi mapan-mapannya nih saat ini. Aku lihat dia lagi ada pekerjaan yang dia kerjakan dan dia tunggu. Tapi kalau tentang perasaan di sini aku lihat maaf, sebenarnya ada satu sisi di mana dia sedang menunggu juga, menunggu seseorang, menunggu kamu dengan perasaan sedih. Jadi ada sedikit perasaan bersalah atau ada ketidakpuasan dalam diri dia terhadap permasalahan yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Ada penyesalan ya kalau aku lihat. Kemudian di sini beberapa yang aku lihat mungkin ada kaitannya dengan situasi third party atau situasi cinta segitiga. Ada hubungan yang memang bisa dikatakan sudah terputus. Ada yang lagi nyaman-nyamannya ditinggalin, lagi nyaman-nyamannya ternyata mungkin mereka tiba-tiba di ghosting nih, atau seperti apa. Tapi yang aku lihat dari sisi dia, kalau memang ini energi situasi third party yang ketarik, aku lihat dari sisi dia seperti maaf ya, yang sudah berumah tangga. Mungkin beberapa dari mereka ada yang sedang berproses berpisah atau bercerai.
Jadi aku lihat memang ada yang sedang berpisah atau dia memang sedang menunggu proses perpisahan di sini. Entah dia melakukan itu untuk bisa bersatu dengan kamu atau mungkin jangan-jangan ada hubungan yang akhirnya ketahuan. Sehingga hubungan mereka di sebelah sana juga jadi seperti retak gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Tapi ada skenario lain yang aku lihat di sini. Seperti ya buat yang tidak berkaitan dengan situasi third party tadi ya, atau yang berhubungan dengan rumah tangga. Mungkin third party-nya hanya sekedar sama pacar atau sama orang lain, tidak ada ikatan ofisial. Di sini yang aku lihat nih ada keinginan dia untuk menunggu bisa terkoneksi lagi sama kamu. Cuman kayaknya saat ini entah apapun yang terjadi di antara kalian, aku lihat seperti dia lagi menuntaskan dulu nih karmanya. Ada hal yang mungkin kamu disakiti sama dia, terus dia mungkin mengkhianati kamu bersama orang lain. Dan yang terlihat adalah ada hubungan yang gagal dengan orang lain tersebut. Jadi ada perpisahan di antara mereka yang aku lihat dan akhirnya jadi suatu perbandingan, menjadi sebuah penyesalan dalam diri dia setelah dia tahu ternyata antara yang satunya dengan kamu mungkin lebih baik kamu. Makanya di sana ada perpisahan. Jadi ada beberapa yang mungkin sudah melanglang buana, berpetualang cinta, tapi ternyata dia tidak mendapatkan seseorang yang sesuai dengan ekspektasinya dia. Dan di sini aku lihat ya kamu lagi konflik batin, dalam artian sebenarnya ada keinginan move on dalam diri kamu, memulai suatu perasaan baru, awal mula baru ya berkaitan dengan asmara. Cuman menjadi sebuah konflik batin yang terjadi dalam diri kamu. Apakah hanya sekedar konflik batin di dalam diri kamu tentang sebuah keraguan? Apakah kamu ingin move on atau kamu masih sebenarnya hati ini masih terikat, masih menunggu dia di sini. Dan sementara dia juga nunggu kamu. Ada yang belum selesai di sini. Karena yang aku lihat di sini sebenarnya kamu tuh butuh kenyamanan tentang perasaan kamu. Kamu capek dengan situasi seperti sekarang. Kamu capek menunggu seseorang yang gak jelas. Kamu capek dengan hubungan yang masih menggantung. Capek dikhianati, ya. Capek berhadapan dengan situasi yang gitu-gitu aja. Itu menjadi beban buat kamu. Yang kamu inginkan adalah sebuah kenyamanan, ketenangan, ya, kemesraan, dan rasa pengertian satu sama lain. Ya, mungkin ada beberapa di antara kalian masih saling blokir nih, atau salah satu pihak memang sedang defensif, tidak mau dihubungi atau tidak mau menghubungi. Jadi ini masih berjarak banget ya. Keinginannya ada, penyesalannya ada, ingin minta maaf ada. Tapi yang terlihat entah kamu yang memblokir sehingga dia nggak bisa menghubungi kamu. Atau sebaliknya. Cuman aku lihat memang belum ada koneksi satu sama lain karena masih saling blokir atau pasang pagar deh di sini. Ya. Jadi di sini ada hubungan yang masih menggantung. Aku lihat ada energi seseorang akan datang kepada kamu untuk memulai suatu perbincangan, untuk memulai suatu komunikasi. Ada keinginan cepat di sini untuk datang terkoneksi lagi sama kamu. Aku lihat sih orang di masa lalu ya. Di sini sebelumnya aku lihat ada hubungan yang stuck. Ya gitu-gitu aja, nggak berkembang antara kamu dan dia. Nggak ada kemajuan. Ya, kamu terlalu banyak dikecewakan di sini. Seperti kamu itu banyak meluangkan waktu buat dia, banyak berkorban, tapi yang kamu dapatkan tidak setimpal. Apa yang dia berikan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Makanya di sini kamu merasa terluka. Kadang-kadang kamu sudah janjian nih sama dia, ingin ketemu, ingin begini, begitu. Nggak taunya dia keluar sama yang lain. Atau memang dia sibuk sama teman-temannya. Itu yang membuat kamu akhirnya jadi stuck dan kamu sangat terluka. Aku lihat ada trauma dalam diri kamu tentang ada pilihan keinginan move on, tapi kamu seperti ntar dulu deh gitu. Nah di sini kamu masih sedih memikirkan dia, kamu masih galau padahal ada nih orang lain yang mau menawarkan perasaannya kepada kamu. Ya, malah kamu yang balik badan nih. Kenapa sampai begitu? Karena tadi masih ada trauma di masa lalu. Masih ada trauma tentang kejadian kamu sama dia. Kamu takut kalau itu bisa terjadi lagi. Kamu takut kecewa datang lagi.
Kamu takut berhadapan dengan seseorang yang manipulatif lagi. Ya, karena sebelumnya memang sudah terjadi hubungan yang manipulatif. Kamu bersama seseorang yang mengkhianati kamu, bermain di belakang kamu. Ya, di depan terlihat baik padahal di belakang tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat. Dan kamu takut ketika ada seseorang menawarkan diri ingin bisa mencintai kamu atau menjadikan kamu pasangannya, trauma itu muncul lagi. Kenapa? Karena kamu merasa bimbang dan ragu. Ya, karena merasa ada yang belum tuntas nih sama seseorang. Jadi memang ada gambaran tentang masih ada yang membuat kamu jadi masih ogah-ogahan menerima orang baru atau ogah-ogahan untuk membuka hati lagi. Jadi ada gambaran tentang kamu itu sebenarnya sedang berprogres. Kamu itu sedang menerima, sebenarnya yang kamu butuhkan harusnya kamu bisa menerima itu. Jadi tentang satu langkah lagi, satu step lagi. Ya, kamu tuh sebenarnya sampai kalau kamu mau membuka diri. Jadi kayak ada tentang move on ya. Kalau kita mau bilang moving on, otomatis kita langsung lepas dulu nih dari kisah masa lalu. Ya, jadi mengingat boleh, tapi terjebak terus dengan kisah di masa lalu jangan. Kalau enggak nanti kamu susah move on-nya. Begitu mau punya pasangan lagi, takut terluka lagi. Kalau kamu terus-terusan menanamkan hal yang takut dalam diri kamu, maka itulah yang akan tercipta. Itulah yang akan jadi momok dalam diri kamu. Tapi kalau kamu berani mencoba, walaupun ya misal nggak ada jaminan hubungan itu akan langgeng lagi, terjadi kegagalan lagi, tapi setidaknya kamu sudah ditempa, udah pernah terjadi. Jadi ya paling akhirnya kamu kuat menghadapi situasi permasalahan tentang cinta, tentang perasaan. Ya. Jadi tentang bagaimana kamu bisa berproses. Kalau kamu takut terus ya memulai sesuatu, kamu nggak akan pernah tahu ada ranjau apa di depan. Akhirnya kamu stuck terus, diam di tempat. Jadi tentang adanya hubungan karmik antara kamu dan dia, makanya hubungan itu tidak bisa bertahan. Sekuat apapun dipaksa, kadang-kadang yang namanya karmic relationship tuh mesti melewati banyak situasi. Ya, sama dia juga sedang menghadapi karma. Jadi terlepas kamu bisa melihat atau tidak, kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih, orang yang pernah menyakiti kita mungkin saja dia sedang melewati karmanya atas perbuatan dia terhadap kita. Gitu. Jadi ikutin aja alurnya, arusnya. Kehidupan memang seperti itu, jalani sampai ada satu titik kamu akan menemukan jawabannya. Karena kadang-kadang ya kita butuh terpaksa untuk bisa terbiasa. Jadi nggak apa-apa, paksakan aja dulu. Lama-lama juga akan terbiasa. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.